Oke. Terus gimana sih? Misalnya kan kita udah tahu nih LSL, terus kita udah tes, terus pengobatannya berupa apa sih Pak? Ya, nah ini kalau dulu nunggu pengobatan itu CD4-nya harus di bawah 400. Atau dulu di bawah 200, di bawah 400 gitulah dulu. Sekarang enggak. Sekarang setiap orang yang positif langsung dapat pengobatan. Tes and treat. Pokoknya sekarang adik misalnya sana tes positif ketahuan sekarang dapat obat. Kalau dulu enggak. Ada namanya obatnya ARP. Hanya fungsinya hanya untuk menekan virusnya, bukan untuk menyembuhkan. Biar virusnya tidak memperbanyak diri. Nah, kalau virusnya tidak banyak, tidak mencetak dirinya, kekebalan tubuhnya akan tetap bagus. Tapi diminum seumur hidup, tepat waktu, tidak boleh lupa. Misalnya minumnya jam 10 harus jam 10 terus. Kalau dulu pagi, siang, sore minumnya 5 biji, pagi 5, siang 5, sore 5. Sekarang enggak. Sekarang minum 1 biji aja sehari. Minum jam 10 terus, jam 10 malam, jam 10 malam, jam 5 pagi, jam 5 pagi terus. Jangan dirubah-rubah sekarang jam 5, besok jam 10, jam 7 itu udah boleh. Nanti bisa resisten, sakit lagi. Harus tepat waktu karena obat itu ada di dalam darah kan 24 jam. Nah, itu kalau sudah lewat 24 jam habis dia nanti virusnya akan Lagi hidup lagi. Nah, efek sampingnya juga hampir tidak ada sekarang. Kalau dulu efek sampingnya rambut rontok, mual, muntah, macam-macam. Makanya orang udah mau sekarang sudah gampang ini minumnya, kayak makan permen. Yang penting ingat ngambil, ingat minum. Ya, banyak juga tetap teman-teman kita tidak mau minum obat itu. Baru dikasih hasil sudah tidak percaya, ya denial lah, tidak percaya dan tidak mau minum obat seumur hidup, ada macam-macam lah, takut dia. Obatnya ada dan disediakan oleh pemerintah, harganya sekitar 400.000 gratis dari pemerintah. Bayangkan yang dipakai sekarang di Denpasar saja yang pakai sekitar 6.000 kali 400.000 setiap bulan loh, harus ambil ya. Harganya segitu. Kalau beli ini kan dikasih gratis oleh pemerintah. Sekarang kan tinggal nunggu aja apa sanggup pemerintahnya terus-terusan beli obat nih. Kalau tidak sanggup nanti kan harus beli sendiri. Kalau beli sendiri orang gratis aja sekarang. Masih malas orang pakai apalagi beli. Iya sih. Banyak yang setiap bulan itu di tempat saya itu ada yang putus sekitar 4 sampai 6 itu yang putus obat. Kalau sudah 3 bulan dia ada ngambil dia nggak putus dia. Nah kalau putus nunggu dah lagi 2 tahunnya datang sudah sekarat, ya sudah kurus, sudah jamur di mulut itu biasanya baru dia sadar lagi, segar lagi putus itu biasanya. Nah itu. Nah, datang lagi, usir aja udah nggak usah dah minum obat lagi dah gitu. Nah, menurut berkali-kali ya begitu. CLBK. Oke. Tadi kan pengobatan, terus kan sempat juga baca-baca kemarin juga sempat nanya-nanya sama relawan dari Kisara kan Pak. Jadi katanya obat ARV ini bisa menyebabkan virusnya itu tidak terdeteksi, sehingga saat sudah tidak terdeteksi itu berarti tidak bisa menyebarkan lagi virusnya gitu. Ya. Bisa jelaskan nggak Pak? Nah itu kan dari 4 prinsip tadi itu virusnya harus cukup, ya harus banyak. Kalau sedikit di air liur ada virusnya, tapi tidak cukup untuk menularkan ke orang lain. Di keringat ada tidak cukup untuk menularkan ke orang lain. Ya sama dengan ini, kalau sudah ada ARV, virusnya sembunyi dia sedikit, tidak kelihatan, harus sudah dites viralnya tidak terdeteksi. Makanya target pemerintah itu juga ada namanya 95 orang sudah tahu statusnya, misalnya dari masyarakat yang berisiko dari 100%, 95% sudah tahu statusnya. Kemudian dari 95% ini 95% sudah ARV dan sudah virusnya sudah tidak terdeteksi. Makanya ada tes viral gratis itu terus. Ya. Nah, itu fungsinya. Kalau virusnya sudah tidak terdeteksi, dia tidak akan menularkan lagi, kecil. Makanya saya sudah punya teman beberapa. Sudah positif lama, punya istri, anaknya sekarang udah 2. Tidak menular ke istrinya. Tidak menular, anaknya udah 2 sekarang. Nah itu karena dia patuh minum obatnya. Ya, nah sekarang juga ada namanya PrEP, tapi bukan untuk masyarakat umum. Tidak usah saya jelaskan, itu untuk komunitas saja. Karena PrEP itu juga fungsinya begitu, dia bisa mencegah. Selain untuk mengobati, ARV mengobati, PrEP juga bisa ada obat juga untuk mencegah. Tapi harus
teratur minumnya. Itu ada gininya dari dokter, itu ada nanti dokternya yang punya urusan nanti apa yang dia minumnya yang harian, ada yang kalau perlu aja misalnya 2 jam sebelum hubungan baru minum. Kalau LSM itu boleh, kalau pekerja seks perempuan harus harian ya nanti. Prep itu kan obat khusus, prep namanya. khusus untuk situasi tertentu gitu. Ya, kalau misalnya saya LSL, besok pacar saya datang dari Malang itu misalnya, usaha hubungan saya besok minum 2 jam sebelumnya gitu. Nah, ini edukasi dikit buat LSL ya. Oke. Tadi udah sampai pengobatan. Terus tadi Bapak bilang di awal juga sempat Bapak bilang soal ibu atau orang tua yang HIV nanti ada programnya supaya anaknya nggak terkena. Itu ada program namanya PPIH. PMTCT kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia PPIH, pencegahan penularan dari ibu ke bayi. Setiap ibu hamil yang ketahuan positif HIV melahirkanlah ya, ikutlah program PPIH itu. Kalau di sana melahirkan, yakin anaknya tidak akan tertular. Tetapi kalau tanpa program itu, kemungkinan menularnya sampai 45%. Ya, makanya banyak dulu anak-anak itu yang HIV positif gitu. Sekarang udah hampir tidak ada kalau ikut program itu. Tetapi kalau tidak ikut program itu, kemungkinan apalagi bidannya yang membantu udah tahu itu orang positif gitu, kemungkinan akan menular ke bayi. Kalau ibu hamil misalnya tes ke puskesmas baru umur 3 bulan hamilnya, tahuan positif, kan diprogram kapan mulai minum ARP-nya agar virusnya rendah, ya melahirkan apa sesar, apa enggak, kemudian kalau udah melahir bayinya apa susunya harus eksklusif, apa boleh campur gitu kan, itu ada penjelasannya itu. Ya, nah itu biasanya anaknya tidak akan tertular dengan program itu. Itu udah gampang diselesaikan kalau yang itu. Yang susah ini yang hubungan seks aja. Gimana caranya? Semua orang suka sama. Semua orang suka, tapi tidak semua orang mau mencegah, itu masalahnya. Iya. Ya. Mumpung ngobrolin tentang mencegah nih, apa sih tindakan pencegahan yang biasanya dilakukan gitu? Ya. Nah, sudah biasa itu kalau HIV pencegahannya pasti menjelaskan tentang ABCDE. Udah pasti tuh di mana-mana ngomongin itu. ABCDE pencegahannya abstinian, adik-adik yang belum menikah, tolong jangan melakukan hubungan seks. Jangan melakukan, bukan jangan ganti-ganti, jangan melakukan hubungan seks. Jangan masih kuliah gini, udah jadi ayam kampung. Kan gitu ya, ada yang begitu kan. Ya, sudah pacarnya ganti-ganti. Saya punya teman. Pernah ada anak SMA datang ke kantor saya, 2 orang nih. Saya yang menerima. 2 orang nih masih pakaian sekolah nih, 2 orang pas 2 SMA. Ada yang mau ngapain, mau tes HIV? Nggak boleh deh. Ada masih pakaian sekolah nih, mahal nih. Akhirnya pulangnya, enggak, saya mau tes. Masuklah dia ke ruangan, ditanyalah sama dokternya. Yang satu pacarnya 7-7-nya udah pernah ada hubungan seks. Malah dikasih hadiah perawannya waktu SMP tamat itu. Yang satu pacarnya 5-5-nya udah pernah ada hubungan seks. Ini yang perempuan nih loh, bisa ada omongin laki-laki loh. Ini perempuan ini. Kalau laki-laki saya udah tadi itu yang ini perempuan ini. Perempuan juga banyak yang sudah melakukan hubungan seks walaupun masih sekolah. Nah ini yang nggak boleh, jangan melakukan hubungan seks, itu abstinen. Be faithful, setia sama pasangan. Adik-adik yang orang tuanya seumuran saya, kasih tahu mungkin lebih mudah dari ini. Kasih tahu orang tuanya jangan selingkuh, jangan nyari micet gitu bapaknya. Ya, ibunya jangan selingkuh. Benar. Bapak-bapak nakal ya saya nih. Tahu aja ibunya juga. Kemudian yang C ini, kalau tidak bisa A, tidak bisa B, gitu. Ini pilihan ini. Kalau masih bisa ya A, B ini. Kalau yang belum menikah ya A, yang sudah menikah ya B. Tapi kalau tidak bisa ya C. Kono, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kalau ada yang berani tetap ganti-ganti pasangan kemana mana, tempe kemana-mana, nunggu kena aja. Kalau udah pakai ini, ya pakai mana? Kalau ceweknya udah ngerti semua, tamunya yang ngerti. Datang ke sana mabuk itu biasanya maksa. Ceweknya udah bisa maksa. Kalau dia butuh uang, ya terima aja. Apalagi dibayar lebih. Padahal dia udah ngerti ceweknya, kondom punya dia. Nah, itu tidak punya power kalau pekerja seks. Yang punya power itu pelanggan. Makanya pelanggannya yang harus dapat informasi. Makanya adik-adik tugasnya bantu memberikan informasi pada pelanggan-pelanggan itu, laki-laki itu. Makanya saya sering ke banyak-banyak itu senang saya. Ya kalau ada pelanggan di sana yang suka komplain, ngerti dia. Kemudian yang D, don't inject, jangan pakai narkoba. Kalau pakai narkoba pasti hancur.
Kalau pakai narkoba pasti hancur, keluarga hancur apa? Karena habis uangnya untuk beli narkoba. Sekarang satu paket aja berapa? 700.000 apa kalau nggak salah. Ya, Tahu. 7.000. Apalagi yang pakai putau itu nanti dampaknya HIV juga. Ya, pakai sabu aja jangan. Sabu itu kan nggak ada dampaknya ke HIV. Yang dampaknya ke HIV adalah yang suntik. Jarum suntik. Nah, kalau yang suntik udah jarang sekarang. Putaunya susah, itu barangnya susah, mahal. Yang gampang itu sabu, ekstasi. Ya, kalau bisa jangan pakai itu. Hancur lah yang perempuan-perempuan apalagi ini, jangan pakai itu. Ingat. Kasihan orang tuanya. Perempuan, ingat, jangan Ya. nakal. Kemudian yang edukasi. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, edukasi. Walaupun adik ini apa radiologi ada hubungannya lah, itulah misalnya. Ya kalau punya STT, kalau ulang tahun STT-nya ngomongin HIV lah. Jangan bikin pasar aja bisa, tapi udah banyak punya uang bisa kena HIV kan nggak cuma. Pasarnya besok hasil uangnya banyak, STT banyak punya uang, nanti ujung-ujungnya ada yang kena HIV kayak yang itu yang kemarin saya bilang LSL yang SMA itu kan habis saya kasih penyuluhan di salah satu banjar di Denpasar, saya kasih penyuluhan, terus dia datang, siapa yang ngasih tahu di sini? Kenapa yang penyuluhan? Itu dia bilang, bapak penyuluhan di banjar saya, itu dia bilang di Denpasar. Ya. Nah itu paling tidak kasih informasi juga. Kalau adik-adik juga ikut membantu, ini kan adik-adik sedikit ya, maksudnya semua masyarakat bisa terlibat ikut mencegah ini, saya yakin bisa kok selesai. Tetapi kalau masih ini hanya LSM, hanya puskesmas yang terlibat, tidak bisa selesai. Karena yang melakukan perilaku itu adalah masyarakat. Gimana mau nungguin orang mau hubungan seks di kamar itu? Tidak bisa. Nggak bisa ngontrol Bagaimana sepenuhnya. mau nungguin bunga lu yang lagi selingkuh pakai kondom apa? Hah? Mau nungguin di sana itu jam segini aja udah rame orang selingkuh. Di bunga lu yang di Sanur yang di Pidade jam segini udah rame orang selingkuh. Itu gimana mau nungguin lu yang selingkuh? Di mana mau dikasih edukasi? Gimana caranya nyari laki-lakinya itu? Di mana dikasih edukasi? Bisa. Kita kan tadi udah ngebahas tentang apa itu HIV, habis itu tentang organisasinya Bapak, tentang penanggulangan HIV, habis itu kemana aja HIV itu, terus sampai ke bagaimana cara menanggulangi HIV kan, habis itu kita udah berada di penghujung podcast. Jadi sebelum kita selesaikan podcastnya ini, mungkin ada pesan-pesan nggak sih Bapak untuk seluruh pendengar ataupun untuk masyarakat gitu? Ya, yang tadi itu aja pesannya sebenarnya. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah ini agar tidak banyak lagi kasus, mari kita bekerja bersama, itu aja, bekerja bersama membantu penanggulangan ini. Caranya gimana ya, itu sebarkan informasi yang benar kepada teman-temannya, kepada siapa saja yang itu aja. Dukunglah gitu kalau ada program-program tentang HIV, ya kalau bisa ngisi ke sekolah-sekolah. Karena penting banget Pak ya. Ya, sebenarnya itu aja sih. Kalau adik-adik kan tidak terlibat langsung soalnya, tapi paling tidak bisa ngasih informasi. Kalau ada yang tanya misalnya kemana harus tes, adik kan udah tahu kan ke puskesmas atau yang di Denpasar misalnya kesehatan, kalau saya boleh buang air sana. Itu harus sumber informasinya itu. Adik sebagai sumber informasi lah untuk memberikan informasi kepada teman-teman, kepada siapa saja, bukan kepada temannya, siapa aja yang membutuhkan informasi. Oke, jadi untuk siapapun yang nonton video ini mungkin pengen jadi relawan, mungkin ataupun pengen membantu ataupun jadi remaja yang baik dan benar dan mau ikut dalam organisasi Bapak, bisa nggak? Bisa, ujung-ujung kan bisa. Ngapain nggak bisa? Bisa. Tapi karena kita kan ke komunitas, kalau itu nggak bisa dikerjakan oleh relawan. Karena khusus waktunya kadang-kadang dalam DP itu jam 10 malam, jam 11 malam, kan nggak bisa. Ya kalau jadi relawan ya kasih informasi ke masyarakat aja. Bisa. Nggak apa-apa. Mungkin kalau ada orang yang mau konsultasi gitu misalnya ke kantor Bisa. Tadi udah sebutin juga Bapak Ya. mungkin dicantumin di sini, mungkin atau nggak di videonya dicantumin. Jalan Raya Setan nomor 270. Ya WA aja nggak apa-apa, telepon aja saya nggak apa-apa, kalau nanya tentang HIV telepon aja nggak apa-apa. Pokoknya apapun tentang HIV dijabarin sama Bapak ya. Pokoknya kalau tentang HIV saya layanin semua. Jam 3 pagi. Oke, mungkin pesan-pesannya udah habis. Terima kasih Bapak, Pak Dewo udah kesini, udah meluangkan waktunya yang cukup lama ya dari jam 9 sampai jam 12. Materinya asik banget. Semoga anak muda tuh banyak terinspirasi. Semoga siapapun yang mendengar video ini, mendengar dan menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kasih big applause dulu buat Pak Dewo. Karena kesini jauh-jauh dan meluangkan waktunya.
Dan semoga apapun yang ada di video ini dan apapun yang kita katakan, saya dari pihak saya, Pak Dewa ataupun dari pihak kru yang lainnya, semoga seluruhnya bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan selalu dilindungi dari segala keburukan dan semoga kita selalu dijauhi dari virus HIV dan AIDS. Semoga kedepannya kita sehat dan semoga kita berjumpa di podcast